Sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpait menghadirkan 6 saksi memberatkan. Dari jaksa penuntut umum, 3 orang saksi adalah penyidik Polda Metro Jaya dan 3 orang lainnya dari pihak Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat. 3 orang penyidik Polda Metro Jaya yang dihadirkan sebagai saksi adalah Niko Purba, Mada Dimas Kristanto, dan Arif Rahman. Sementara 3 saksi dari Rumah Sakit Bina Estetika adalah Dr. Gigi Desak, Dr. Sidik Setia Miharja, dan Kepala Perawat Aloysius. Ratna Sarumpait sendiri tidak memberikan pernyataan apapun terkait materi persidangan. Namun Ratna menegaskan dirinya terus berjuang mengajukan permohonan tahanan kota. Ratna Sarumpait mengeluhkan kondisi rutan Polda yang minim ventilasi udara. Tahanan nggak ada ventilasi katanya ya Bu? Ya, tidak ada ventilasi. Terus apa lagi Bu? Selain itu apa lagi kira-kira alasannya Bu? Ya itu aja sih kalau menurut saya. Ya saya mau ditaruh di penjara juga selamanya boleh aja, tapi boleh dong saya. Iya, apakah terkait dengan kesehatan Ibu juga barangkali Bu? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arief, selamat siang. Apa saja keterangan disampaikan saksi depan majelis hakim hari ini? Ya, selamat siang Elvira. Hari ini sidang lanjutan terdakwa Ratna Sarumpait dengan kasus penyebaran berita bohong dilanjutkan. Dan memang untuk hari ini itu dari JPU menghadirkan 6 saksi. Dan 6 saksi ini semuanya memberatkan Ratna Sarumpait. Dan tadi untuk sesi pertama sudah saksi pertama yang selesai, yaitu Niko Purba dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan saksi kedua ini adalah Mada Dimas Kristanto, ia adalah penyidik dari Polda Metro Jaya juga. Tadi sebelum sidang dimulai pada sekitar pukul 9.30, dari penasihat hukum Ratna Sarumpait mengajukan keberatan dengan 3 saksi yang berasal dari penyidik Polda Metro Jaya. Dari penasihat hukum berargumen bahwa ketiga saksi tersebut dianggap tidak objektif dan akan mengeluarkan kesaksian-kesaksian subjektif, mengingat ketiga saksi penyidik ini dia merangkap status, yaitu dia sebagai saksi pelapor, lalu sebagai penyelidik dan juga sekaligus penyidik yang menangani kasus Ratna Sarumpait. Namun akhirnya keberatan dari penasihat hukum ini ditolak oleh majelis hakim karena dari majelis hakim beranggapan dihadirkannya penyidik dalam persidangan ini tidak melanggar aturan dalam KUHAP. Dan dari keterangan penyidik pertama, yaitu Niko Purba, ia menjelaskan secara kronologi bagaimanakah rangkaian peristiwa penyebaran viral berita bohong yang disebarkan oleh Ratna Sarumpait. Dari kesaksian Niko Purba, dari tim penyidik Polda Metro Jaya itu mendengar ada viral berita bahwa Ratna Sarumpait mengaku dialami penganiayaan di Bandung pada tanggal 21 September. Dan pada tanggal 21 September malam juga dari penyidik Polda Metro Jaya ini berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk melacak di lokasi di areal Bandung apakah betul ada laporan ataupun rumah sakit yang ada di Bandung ini menerima pasien dengan nama Ratna Sarumpait. Namun ternyata setelah dari hasil penelusuran tidak ada. Baru kemudian pada tanggal 22-nya itu dari penyidik Polda Metro Jaya dijelaskan oleh Niko Purba bahwa penyidik mendapat informasi bahwa sebetulnya Ratna Sarumpait ini dirawat inap di Rumah Sakit Bina Estetika. Lalu kemudian pendalaman pun dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dengan mendatangi Rumah Sakit Bina Estetika. Di Rumah Sakit Bina Estetika itu Niko Purba meminta keterangan dari sejumlah saksi dari pihak rumah sakit. Dan dari keterangan dari pihak rumah sakit didapatlah alat bukti bahwa ada sejumlah dokumen administrasi yang menyatakan memang Ratna Sarumpait mendaftar untuk dilakukan perawatan operasi plastik. Dan diketahui juga di jadwal operasi bedah plastik itu nama Ratna Sarumpait tercantum dan diperkuat lagi dengan adanya bukti struk pembayaran yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Dari penyidik Polda Metro Jaya, Niko Purba menemukan ada 3 struk pembayaran yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Itu pada tanggal 20 dibayarkan sebesar 25 juta, lalu pada tanggal 21 September 2018 itu dibayarkan 25 juta, dan pada saat Ratna Sarumpait keluar dari rumah sakit itu dibayarkan 40 juta rupiah, dan ketiga struk tersebut atas nama Ratna Sarumpait. Lalu juga dari Niko Purba sendiri, dia yang menginterogasi langsung dan meminta keterangan langsung dari pihak Rumah Sakit Bina Estetika, yaitu dari Dr. Gigi Desak, di mana ia yang mengepalai manajemen di Rumah Sakit Bina Estetika, dan memang dibenarkan bahwa memang Ratna Sarumpait malah menjalani rawat inap pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 24. Tak hanya itu saja, alat bukti lain juga memperkuat ditampilkan di persidangan, dan Niko Purba menyebut
Rumah Sakit Bina Estetika memiliki rekaman CCTV pada tanggal 24 itu pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Ratna Sarumpait meninggalkan Rumah Sakit Bina Estetika karena sudah selesai menjalani perawatan. Dan atas dasar bukti-bukti tersebut sepertinya akan sangat sulit sekali bagi pihak atau penasihat hukum Ratna Sarumpait untuk membantah. Karena memang dari persidangan yang berlangsung saat ini, semua ataupun sanggahan-sanggahan dari penasihat hukum ini dimentahkan oleh majelis hakim. Karena majelis hakim sangat mendengarkan sekali argumen dan juga fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan oleh para saksi. Namun kita masih menunggu, masih ada 3 saksi kunci yaitu dari Rumah Sakit Bina Estetika, yaitu ada Dr. Sidik Setia Miharja, Dr. Desak dan juga Kepala Perawat yaitu Alusius. Dan di sini adalah Dr. Sidik ini adalah dokter yang langsung menangani ataupun memegang Ratna Sarumpait, dan tentunya kesaksian dari saksi kunci Dr. Sidik inilah yang nanti akan ditunggu karena ini yang bisa menguatkan dugaan kasus penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Elvira. Ya, Arief, di awal kasus ini berkembang, saat itu saya ingat ramai dibicarakan bahwa rekening yang digunakan oleh Ratna Sarumpait untuk membayar keperluan operasi plastiknya adalah nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana dari korban kecelakaan di wilayah Danau Toba beberapa waktu lalu. Apakah fakta-fakta ini juga terungkap di dalam persidangan? Ya, memang saya sempat mendengar juga informasi seperti itu, namun tadi di persidangan ditunjukkan bukti-bukti struk pembayaran atas nama bank swasta itu dari kesaksian Niko Purba itu 3 kali pembayaran 25 juta sampai 40 juta itu semua struknya menggunakan nama Ratna Sarumpait, dan memang tidak ada menggunakan rekening yang mengatasnamakan korban untuk terjadinya tragedi di Danau Toba. Elvira. Baik, Arief, terima kasih informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.